baru juga ini itu hilang, takut kan? Aduh, amis banget, kayak darah-darah anyir gitu. Tapi kayaknya gara-gara bau kuntilanak itu kayaknya ya. Nggak ada. Apa tadi ya? Bentuknya begitu. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Alhamdulillah ya, bisa berjumpa lagi nih sama teman-teman. Asik. Nah kali ini guys, aku mau nge-reaction video, salah satu video yang dimana aku pernah bercamping di lokasi ini ya. Dan di lokasi ini tuh creepy banget ya. Creepy apa keripik? Creepy teman-teman. Karena apa? Yang bikin aku terkejut itu tiba-tiba aku tuh dilempar sama darah busuk loh teman-teman. Dan ini tuh bau banget, bau amis, sumpah amis banget. Aku pikir darah dari mana ini ya? Mungkin dari pohon atau dari apa gitu, saya nggak tahu gitu teman-teman. Nah langsung aja, nih aku mau mulai videonya ya guys ya. Oke. Dan ini lokasinya emang lumayan ya guys, jauh. Jauh di mata dekat di hati ya. Serem kan guys? Tengok kanan kiri, tak ada lah orang. Wow. Nah guys, jadi memang kamera aku ini fokusnya, autofokusnya tuh gampang gerak gitu ya, kayak set-set gitu. Karena yang satunya pakai kamera handphone. Jadi autofokusnya kayak endut karena nggak kekunci. Jadi harap dimaklum ya guys. Oh ya guys, aku lupa untuk kasih tahu ke kalian. Jadi lokasi ini tuh ada di Gunung Sawal Ciamis ya. Nah, sebenarnya tujuan saya ke sini tuh untuk mengunjungi puncak Kerantenan ya. Tapi kan karena sayangnya saya kesesat ya. Jadinya muter-muter gitu di lokasi yang sama selama 1 jam guys. Bayangin aja selama 1 jam tuh muter-muter. Akhirnya nyampe lokasi tuh tengah malam. Nah makanya terpaksa saya milih lokasi ini nih untuk dijadikan tempat bermalam gitu guys. Nah pertama kali sampai di lokasi tuh, aku dikejutkan sama salah satu sosok yang memang membuat diriku menjadi dak-dik. Kenapa? Karena itu sosoknya sosok kuntai merah ya, dan dia tuh emang narsis abis banget. Dari mulai suaranya, kemudian udah terbang-terbang blibit. Wah, serem banget dah pokoknya. Itu, teman-teman. Ini aku mau bangun tenda, guys. Siapa itu? Kayak ada yang kerasak-kerasak sih. Nah teman-teman, jadi tempat yang sempat aku sorot tadi itu tuh ada tempat di mana pernah terjadi tragedi besar ya. Jadi banyak diketahui sama warga. Dan di sini tuh asal muasal yang namanya jadi sarang kuntilanak. Nah ini teman-teman. Ya ini. Terus saya tuh tahu informasi ini setelah bermalam di sini ya, di sini. Dan nggak sengaja ngedapetin visual lewat mimpi tentang kejadian tragis yang pernah terjadi pada saat itu. Itu teman-teman. Jadi memang dulunya tuh tempat ini sering dipakai untuk pembuangan mayit. Nah, ada satu tragedi nih di mana pada tahun 1900-an seorang pembantu tuh diperkosa teman-teman oleh tuannya di sini. Bayangin.
Kok bisa? Itu kan aneh ya. Terus dia tuh digilir oleh 5 orang. Astagfirullahaladzim, ya kan? Nah, sampai nggak berdaya dan akhirnya dia tewas, teman-teman. Ya kalian bayangin aja, digilir 5 orang pria. Kayak apa itu sakitnya, ya Allah, nauzubillah min dzalik ya. Nah, nggak sampai di situ. Jadi kaki si kuntilanak ini tuh memang sempat dimutilasi satu ya. Makanya tadi ada cuplikan ngesot kan. Itu karena dendam, makanya Korinnya tuh gentayangan dan jadi kunti merah, teman-teman. Dan itu kejadiannya dulu ya guys. Nanti kita spill ceritanya. Ini kita lanjut lagi. Halo? Lah. Astagfirullahaladzim. Jujur teman-teman, sebenarnya di menit ini tuh aku udah mulai gelisah gitu loh, karena suasana hutannya itu panas banget dan nggak kayak biasanya teman-teman. Padahal tuh sebenarnya kalau ditungguin suhunya itu ada di sekitar 12-13 derajat Celcius ya. Nah ini kebilang dingin kan guys, tapi kenapa hawanya tuh kayak panas, anget, dan kayak nggak betah gitu. Pengen cepet pergi dari tempat ini. Nah biasanya tuh itu banyak sekali penghuni yang berkerumun ya, sosok tak kasat mata yang mengerumuni. Jadi kayak kita di suatu ruangan atau rumah angker dan kita merasa kayak gerah banget sih. Kenapa gitu? Itu sebetulnya banyak banget sosok yang berkerumun di situ. Nah itu teman-teman, sama halnya seperti yang saya alami. Terus ditambah juga saya tuh kayak ngerasa mual gitu. Maaf ya guys, ini mukanya agak tegang sebetulnya ya. Dan ini memang muka capek abis, habis kesesat. Ditambah nahan mual plus pusing karena benturan energi besar yang sosok-sosoknya tuh emang wow. Kalau misalkan kalian yang punya mata batin mungkin ngeliat video saya ini akan mulu gitu kali ya. Tapi memang ini detik-detik bikin jantung kita berdangsa. Oke teman-teman, maaf ya ini videonya banyak banget pergerakan karena ya itu tadi banyak sosok ya yang ngelilingin saya di area ini tuh, makanya fokusnya tuh kayak sat naik kendut gitu loh teman-teman. Gimana sih ngejelasinnya, kayak dia bingung mau fokus ke siapa gitu kan, karena di kanan kiri sama ujung sana itu tuh ada sosok. Kalau kalian tahu ya, di sini tuh demitnya subhanallah banget ya. Mungkin karena nggak ngeh waktu itu tuh tempat buang mayat kali ya. Makanya energinya lumayan besar. Siapa itu yang lari? Tuh, kan saya ngeliat tadi yang lari juga nih. Cepet banget kok lari ya. Jadi di sini tuh sebenarnya ada cewek yang terus mengintai saya teman-teman. Dia kayak sembunyi di balik pohon gitu. Entah itu sosok asli atau bukan ya, tapi saya ngerasa itu kayaknya sosok ya, bukan manusia. Terus juga mulai kecium bau-bau amis liweran gitu loh teman-teman. Beneran bau banget, bau bacin apa ya, bau apa tau. Dan ini baunya memang belum pernah saya cium sebelumnya gitu. Terus saya juga kalau dengar suara gemersik ya dari rumput-rumput di sekitar tuh. Entah itu suara ular melata atau apa ya. Soalnya jelas banget kedengarannya. Ih, serem udah nggak fokus teman-teman, pasang tenda udah cepet-cepet, ayo dong jadi tendanya, untung aja pakai yang portable. Astagfirullahaladzim. Tuh. Siapa itu? Siapa itu? Tuh. Siapa sih? Saya ngeliat sekelebat sama dia ngeluarin suara. Kenapa lagi?
Nah teman-teman, di sini tuh saya ngelihat kayak ada ini ya, kayak orang lari gitu cepet banget, geduk gitu kan. Makanya saya kaget, astagfirullahaladzim, apa itu? Dan dia tuh kayak berbentuk bayangan gitu, hitam gitu, tapi kayak tak berbusana gitu loh teman-teman. Nah makanya pas saya senterin, kok nggak ada guys gitu kan. Saya kira manusia gitu kan, karena suara langkahnya tuh sama banget kayak orang, duduk tuh. Terus juga di sini kalau boleh jujur saya udah bener-bener capek, kayak nggak punya tenaga, udah bad mood parah karena digangguin mulu gitu sama si sosok penghuni hutan Gunung Selawi ini ya. Kayak pengen joinan gitu buat gangguin saya gitu kan. Dan sosok ini tuh kayak munculnya tuh abstrak banget. Makin banyak lah pokoknya karena saya terus merespon semua gangguan yang mereka buat. Nah, terutama tuh gangguan dari si kuntai merah itu juga tuh. Bahkan di sini juga muncul sosok yang tangannya tuh besar, merah, kukunya itu panjang, dan seiringan sosok tangan itu tuh kayak kelihatan di balik pohon gitu loh teman-teman, kayak gimana sih, kayak ini pohon kayak wah gitu kan. Nah, nggak tahu dah seremnya. Plus baunya amis banget. Pokoknya menyengat dah, sumpah menyengat. Tak kuasa lah aku nih. Kita lanjut nih. Astagfirullahaladzim, ada tangan. Panjang banget. Astagfirullahaladzim. Innalillahi. Ya Allah. Ini asli kaget bukan main. Ih. Tuh, serem tuh. Ya. Mana tadi tuh? Astagfirullahaladzim. Apaan itu? Astagfirullah. Teman-teman. Nih, kamera saya tiba-tiba blur loh teman-teman. Ayo teman-teman. Coba astagfirullahaladzim. Saya sampai kesandung. Innalillahi. Ngeblur. Mana? Astagfirullah. La ilaha illallah. Astagfirullah. Apaan tuh? Ya Allah. Itu teman-teman. Itu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Jadi teman-teman, detik-detik kemunculan sosok kuntai ya, ini apes banget dia. Antara pengen narsis atau memang apes ya, karena dia tiba-tiba muncul di balik pohon dan emang jaraknya nggak begitu jauh dan nggak begitu dekat ya. Ini parah banget sih, dia tuh kayak muncul hilang gitu, kayak mancing saya buat ngikutin jejak dia. Nah, padahal mah ya dia nuntun saya supaya ke tempat pembantaiannya dia buat digangguin terus itu loh teman-teman. Jadi kayak ayo sini kayak gitu teman-teman. Bahkan saking nggak ngehnya tuh sebenarnya dia udah ada di belakang saya pas ini nih. Pokoknya kalau misalkan nggak kuat, udah auto sakit di gunung ini kayaknya ya. Karena tiba-tiba muncul sosok, oh my god, ini bikin saya merinding parah teman-teman. Bayangin aja kalau kalian camping sendirian dan kalian dikejutkan dengan kehadiran sosok itu, apa yang akan kalian lakukan teman-teman? Lari kah, takut kah, atau gimana gitu kan? Bingung kan? Apalagi kalau kondisi sendiri, aduh kayaknya nggak mungkin deh, kalau kabur pun pasti dia akan mengejar kalian. Ih, serem. Astagfirullah. Ya Allah, terbang teman-teman. Bisa terbang kayak gitu teman-teman. Itu sama. Hah? La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim teman-teman. Ngilang. Aduh, nggak berani deket-deket situ teman-teman ya. Serem, kemana ya setannya? Nih, baru juga ini. Tuh hilang. Takut kayaknya. Disenterin takut dia. Nggak ada teman-teman. Tuh, nih di ini nih. Ya Allah. Suara apa itu? Terbang teman-teman. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kaget. Tadi ada yang sekelebat ke sini. Siapa itu? Siapa ya? Banyak sekelebat lewat teman-teman. Oh, ini namanya menantang banget ini. Oke. Ya Allah. Tuh, ada yang ketawa lagi tuh. Banyak banget suara ketawa-ketawa. Wah, Mungkin di
Masya Audio nggak terdengar jelas, Astagfirullahaladzim. tapi di telinga aku tuh jelas teman-teman. Astagfirullah. Teman-teman, goyang tendaku goyang. Sumpah, goyang. Aduh gemeter aing. Ada siapa di dalam ya? Teman-teman. Makin malam tuh makin mencekam guys. Jadi emang saya tuh niatnya mau istirahat langsung ya. Tapi tetap aja kayak digangguin gitu. Lu jangan tidur dulu, gitu kali kalau kata setan mungkin ya. Entah maksud dari sosok Kunti ini tuh kenapa? Apa sih gitu? Kenapa dia terus ngehantuin saya? Bahkan saya mau istirahat aja digangguin. Dia emang terusik kah atau emang jahil kah? Dan memang kebanyakan sih kata pendaki yang lewat di jalur ini, si Kuntai di Gunung Salawu ini tuh narsis abis guys. Apalagi kalau misalkan cowok-cowok nih yang camping, wah udah kayak manusia lagi ini nih, cewek-cewek lagi caper gitu kan gitu. Dan emang gak jarang mereka tuh berani menampakkan diri, bahkan ada yang bikin celaka juga teman-teman. Kalau dirasa si Kuntai itu gak srek sama tuh orang, dan tuh orang gampang banget tergoda, bisa dicelakain sama si Kuntai itu teman-teman. Makanya kalian kudu waspada ya kalau di lokasi-lokasi seperti ini. Itu rentan guys. Nyari kayu teman-teman. Nyari kayu. Aduh. Oke, saya bercepat teman-teman. Apa itu tadi? Mana ini? Ini emang repot ya, saya harus bawa tripod kamera demi menghasilkan video yang bagus gitu. Susah teman-teman. Susah. Aduh. Ini videonya saya percepat ya teman-teman, supaya nggak kepanjangan durasinya. Kalian tau gak sih di dalam ada apaan? Bener gak itu setan? Kalian tau gak sih di dalam ada apaan guys? Ini yang bikin saya kaget gitu. Momen paling apes banget. Udah bawa tenda cuma satu ya, dipakai mainan sama si Mbak Kun ya. Terus tenda saya tuh waktu itu beneran bau darah gitu teman-teman. Mau saya bersihin tapi airnya juga pas-pasan gitu kan. Ditambah di sini tuh di tengah hutan, jauh kan mau ke sungai juga. Coba kalau kalian jadi saya bakalan gimana? Bingung nggak? Nangis nggak? Apalagi kayak dicengin gitu sama si Kuntai. Kalian tau nggak sih dicengin itu kayak diledek gitu loh teman-teman. Ini di dalam tuh ada Mbak Kuntai. Karena kelihatan rambut sama baju merahnya. Ini memang kalau misalkan tenda masih gelap tuh dia memang suka teman-teman. Tapi kalau terang dia nggak begitu suka. Ini ngos-ngosan sudah. Setan itu teman-teman. Nih. Tuh. Astagfirullahaladzim. Kayu. Loh. Mampus lo, gue getok lo kalau ada lo. Kemana? Niatnya mau saya getok teman-teman. Ayo. Tapi tiba-tiba udah hilang gitu. Astagfirullahaladzim. Ngeselin gak sih? Kayak Astagfirullahaladzim. soalnya kalau misalkan dipukul sebenarnya bisa ya teman-teman kalau udah masuk dimensi kita. Cuman dia hilangnya cepet kan, culas banget gitu kayak baru mau digeplok dia udah kabur gitu kan. Karena apa? Curangnya dia tuh dia bisa ngebaca isi hati kita, pikiran kita. Makanya pas kita berniat gua getok lo ya, dia udah prepare nih, dia mau getok gua nih, kabur gitu kan. Itu teman-teman. Nih di menit ini nih lihat. Nah, ini aku taruh di belakang kayaknya teman-teman. Sebentar. Di menit ini nih teman-teman. Nih. Timing. Mau mampus loh. Hah? Gue lempar tasbih loh. Mau loh. Hah? Tuh. Diem gak? Ayo. Diem gak lo? Astagfirullahaladzim. Tendaku mau diapain itu? Astagfirullahaladzim.
tenda tenda aku dibikin ambruk teman-teman sama si Kuntai. Rese banget, centil. Kayak dia tuh kayak nggak ngebiarin saya untuk istirahat. Jadi saya tuh disuruh ngerespon dia mulu gitu, kayak diajak main kan jatuhnya ya. Cuman untungnya waktu itu saya langsung buru-buru ambil tasbih. Terus si Kuntai itu langsung nyiprit gitu loh teman-teman. Ya walaupun tenda aku ambruk sih ya. Tenaganya lumayan dahsyat sih. Itu setannya nongol, itu setannya nongol, itu, aduh, pergi kemana nih? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini saya udah gak fokus teman-teman. Jadi kamera saya sampai ngadep ke atas. Karena di belakang kayak toel. Siapa nih yang noel saya nih? Ya pokoknya udahlah buyar dah. Ngumpet di mana lo? Hah? Aduh, gayanya so berani banget ya. Aduh, keok nih dari awal udah dikagetin kayak gitu teman-teman. Kesel saya teman-teman sama setan-setan yang bentuknya kayak gitu tuh. Soalnya ini saya paling nggak bisa dikagetin teman-teman. Asli. Padahal baru aja saya tuh pasang tenda ya. Nih, tenda saya udah dilenyok-lenyokin, coba bayangin. Siapa lagi nih yang dorong? Ayo. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ada yang narik. Teman-teman jadi Narik. Sumpah, kurang ajar banget. Ada yang narik teman-teman. Jadi di sini tuh pas saya baru mau ke belakang tenda, tiba-tiba kaki itu kayak ada yang noel toet begitu loh. Makanya saya kaget teman-teman. Ya harap dimaklum ya, saya gampang kagetan kalau udah sekali dikagetin tuh. Serem banget. Tuh, ada yang ketawa. Ada yang ketawa. Bau bangke. Bau teman-teman. Mau emang bau bangkai teman-teman. Nggak ketahan banget baunya itu, ya Allah, nyengatnya subhanallah. Kayak nusuk sampai hidung gitu. Pokoknya nggak enak dah kalau diiniin baunya tuh. Bau bangke teman-teman. Pedes teman-teman, dia tuh baunya kayak nyengat terus kayak sampai tenggorokan pengen gitu. Ya udah, terjadilah asam lambung. Kita skip aja karena ini adegan emang mual saya teman-teman. Lanjut nih ke menit berikutnya. Ya Allah. Oh, kalau udah suara kayak begini. Tuh. Ih, ya Allah. Kok bisa? Bingung saya teman-teman karena suara kuntinya tuh benar-benar nyaring banget di telinga. Cuman anehnya di audio kenapa nggak terlalu jelas gitu kan. Ketawanya tuh bahkan lebih melengking dari sebelumnya. Kayaknya dia tuh kayak puas banget karena udah ngejalin saya sampai ketar-ketir dan lupa nyambit dia pakai tasbih. Saking saya udah nggak fokus ya, akhirnya buyar semuanya. Kita skip. Enggak, saya rasa dari sebelah sana banyak banget ya. Tadi ada suara auman kayak gitu. Dari arah. Ya Allah. Saya lagi tengok-tengok teman-teman karena banyak banget gangguan ya, makin malam tuh. Parah banget ya. Udah parno parah ini. Jadi emang kondisinya ini udah malam dan dimana mereka itu punya kesempatan untuk mengganggu ya. Jam-jamnya tuh kebalik, kalau kita tidur mereka bangun kayak gitu loh. Ya sebetulnya mereka juga nggak tidur, tapi di dunia mereka kalau udah malam hari di dunia kita udah buat makanan sehari-hari sama dia. Dan secara yang asalnya cuman suara kuntai, orang jalan, atau suara nangis, sekarang tuh kayak ada suara mengaum gitu. Makanya aku sempet kayak, ini suara apa? Kayak gitu suaranya. Gimana sih suara mengaum tuh?
Ya saya khawatirnya di sini tuh kayak ada macan beneran gitu. Bukan macan gaib ya. Kalau macan gaib mungkin agak mending, tapi kalau macan beneran ngeri gak sih? Terus berdasarkan sejarah di Gunung Selawu ini tuh memang ada siluman macan putih yang menjadi penjaga katanya teman-teman. Nah makanya saya bertanya-tanya apakah ini yang dimaksud oleh warga setempat tuh, dan tidak tahu ini. Masih saya cek lagi ya. Kok ada suara tolong-tolong? Tuh, suara tolong-tolong. Tuh. Astagfirullahaladzim. Kaget. Tuh. Kok kayak ada suara tolong-tolong ya? Tadi teman-teman. Bingung saya teman-teman, karena ini udah gak lazim banget. Tadi yang gangguin tuh kuntai, sekarang gak cuman kuntai. Karena saya ngedeteksi energinya itu dia sekelas kayak wowo ya, yang numpang lewat aja gitu. Jadi kayak ikut gangguin saya sekilas, kayak godain gitu. Memang ya gak sedominan kuntai merah sih, tapi seenggaknya tuh dia tuh di sini kayak berhasil makan tenaga saya, ngeluarin energi banyak. Dan itulah yang bikin saya lemes, kayak capek duluan. Terus tadi juga sempet dia kayak mainin tenda saya ya teman-teman. Kayaknya emang saya salah pilih tempat deh. Udah itu kayaknya bukan manusia dah. Soalnya suara tolongnya lirih banget, nggak kayak orang bener-bener minta tolong. Kayak mudah-mudahan sih ketangkap audio ya. Ada yang ketawa lagi. Heh? Kalian denger gak sih? Tadi suara kayak gesekan tenda gitu, set gitu. Dengar kan? Nah itu yang bikin saya kaget. Terus saya juga kayak dengar ada suara orang lari ke arah tenda guys. Dan dia tuh larinya kayak buru-buru gitu. Sama suara pas tadi saya gelar tenda tuh kan. Ada suara orang ngaji loh. Kok masih berani ya? Bismillah. Mencolot. Kayak ada yang jalan. Tuh teman-teman, kalian dengar gak sih kayak ada orang jalan? Tuh kan. Suara apa tuh guys? Nah guys, jadi part 1 ini udah habis. Kalian yang penasaran bisa lanjut ke part 2. Tapi sebelum lanjut part 2 nih, saya mau ngasih tahu ke kalian ya, atau spill ke kalian visual gambaran tentang si kuntai merah nih teman-teman. Tada. Serem kan? Jadi dia tuh kayak matanya tuh coplok sebelah gitu, kayak ngegelantung. Serem banget teman-teman. Saya ngegambarnya tuh kayak udah kayak gitu. Karena ada darah-darah juga, ini yang bikin bau amis busuk gitu loh teman-teman. Ada belatung-belatungnya gitu di mata dia, ya ampun. Wah, kalau misalkan kalian bisa ngeliat nih teman-teman ya. Jadi di sini bola matanya itu isinya belatung. Serius, udah belatung, bau amis, darah, busuk, bangkai dah campur baur, makanya saya nggak kuat gitu baunya. Kalau dilihat tuh sekilas ceweknya cantik ya, hidungnya mancung gitu kan, alisnya tebel asik tuh. Cuman udah karena jadi setan ya tetap aja setan gitu, serem. Nah, jadi dia tuh kayak ketua geng gitu loh di sarangnya.
Dan kalian tahu gak sih, dia tuh sudah dipengaruhi dengan energi negatif lainnya gitu, makanya energinya makin kuat. Karena dia tuh dendam dan sakit hati sama perbuatan tuannya yang sudah menyetubuhi dia, apalagi digilir sampai 5 orang itu tadi. Padahal awalnya niatnya untuk mencari uang aja kan dia kerja, tapi kenapa nasibnya jadi kayak berujung tragis gitu teman-teman. Selain itu juga si Kuntai Merah ini emang mencoba jujur ya pada istri majikannya, dan dia tuh kayak malah dicaci maki sama dikata-katain gitu sama si majikan itu, dasar cemurahan. Jadi pokoknya kasar banget lah. Bayangin aja ya, seorang dia yang hanya ingin mencari sesuap nasi, mencari nafkah, tapi malah dihujat seperti ini. Benar-benar memang zolim sih tuannya yang dulu itu teman-teman ya. Dan dia tuh sebenarnya kayak udah hamil muda gitu loh teman-teman, dan maksain kerja. Lah kok malah disetubuhi itu tadi teman-teman. Nah makanya jadinya akhirnya itu hidupnya kayak ngenes, dan dendamnya itu amat besar sekali sama tuan majikannya itu. Dan konon katanya si tuan ini tuh juga meninggal gak wajar gitu guys setelah kematian dari si cewek ini. Mungkin karena diteror terus-terusan, dan ya gimana sih kalau hidup dalam bayang-bayang kayak gitu, miris ya guys. Udah dicaci, diperkosa, terus dibuntungin kakinya juga ya kan, jadi kayak buntung sebelah, padahal dia gak salah apa-apa. Salah satu nafsu tuannya itu emang nauzubillah min zalik sih, akhirnya bisa menghilangkan satu nyawa yang berharga tuh. Oke teman-teman, karena sesuai janji aku nih ya, udah tergambar kan sosok Kuntai Merah yang selama ini ngegangguin para pendaki-pendaki di gunung ini. Itu sebetulnya dia, karena dia menyimpan amat dendam yang sangat lumayan ya. Oke teman-teman, cukup sekian sih menurut saya ya. Kalian bisa lanjut nonton video di part 2. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa untuk selalu support dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis teman-teman. Kalau gitu saya pamit undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.